Selamat sore menjelang malam guys. Apa kabar Sobat Mania JR Love is Mine? Hari ini sudah menuju ke summer dan cuacanya panas. Tapi karena ini sudah menjelang maghrib ya sudah redup-redup. Jadi gimana di Indonesia? Musim hujan atau dry? Oh iya, hari ini Lebaran Haji. Selamat Hari Idul Adha buat kamu yang merayakan. Senang ya hari ini, pastinya bisa makan-makan, masak sate, masak rendang dan lain-lain. Aku jadi ngiler, gak ada potong-potong kambing di sini. But aku mau bahas tentang wanita. Wanita itu super istimewa ya guys. Selain bisa beres-beres rumah, masak, bahkan di zaman sekarang ini wanita itu udah bisa mandiri ya guys. Bekerja dan karya untuk diabadikan ke keluarganya, bahkan ke bangsanya sendiri. Nah, kali ini kita akan membahas satu kisah yang sangat istimewa yang berasal dari Nusantara. Penasaran? Mari kita bahas. Sepanjang sejarah Indonesia, mungkin hanya satu wanita yang pernah dicintai seorang presiden, perdana menteri, komandan TNI AD, dan sultan sekaligus. Itulah Gusti Raden Siti Nurul Kamaril Ngasarati Kusuma Wardani atau Gusti Nurul, wanita tercantik di awal berdirinya Republik ini. Ini adalah kisah di era tahun 1940-an. Di tengah perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada seorang perempuan bernama Gusti Nurul. Dia adalah seorang pejuang yang teguh, berani, berdedikasi untuk perjuangan kemerdekaan negaranya. Gusti Nurul adalah seorang sosok yang inspiratif dengan kepribadian yang cerdas dan semangat yang membara. Potongan kisah Gusti Nurul bisa disimak saat dia memasuki usia 20 tahun. Usia yang sudah dianggap tua di masanya. Namun, dia belum menemukan jodohnya. Hingga pada suatu hari, ayah Gusti Nurul memanggilnya. Ayahnya membuka pembicaraan dan mengatakan bahwa telah datang utusan dari Yogyakarta dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang menanyakan tentang Gusti Nurul. Tujuannya ingin meminangku untuk menjadi istri, ujar Gusti Nurul dalam buku berjudul Gusti Nurul karya Uli Hermono. Ya, namun Gusti Nurul menolak pinangan Sultan Hamengkubuwono ke-9. Alasannya, Gusti Nurul tidak mau dimadu. Gusti Nurul mengatakan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 seorang yang berbesar hati. Dia menerima penolakan itu dan tetap menjaga hubungan dengan baik. Walau setiap bertemu, Sultan selalu mendesak menanyakan alasan Gusti Nurul menolak pinangannya. Aku tidak bisa tidur karena dimadu. Mendengar jawabanku, ia hanya tersenyum. Kemudian dalam surat-suratnya padaku, dia sering mengatakan sampai kapanpun tidak akan mengambil permaisuri. Hanya Sultan yang bermaksud memperistri Gusti Nurul. Ada juga seorang kolonel GPH Jatikusumo yang juga tercatat sebagai KSAD pertama. Laki-laki lainnya ada bangsawan lain dari Jogja, namun sayang semua cinta mereka ditolak. Ya, sayangnya aku tidak bisa menerima cinta mereka. Penyebabnya hanya satu, karena aku tidak mau dimadu. Itu sudah menjadi tekadku, kata Gusti Nurul. Luar biasa sekali ya pendirian si Gusti Nurul ini. Selain bangsawan dan perwira tinggi, ternyata ada juga loh tokoh politik yang suka pada Gusti Nurul, yaitu Sultan Syahrir. Setiap rapat kabinet digelar di Yogyakarta, Syahrir selalu mengutus sekretaris pertamanya Siti Zubaidah Osman ke Pura Mangkunegaraan untuk khusus mengantar hadiah yang dibelinya dari Jakarta. Hadiah itu berupa selendang sutra, tas, bahkan jam-jam tangan dari merek-merek terkenal. Bersama hadiah itu juga terlampir surat. Dia sangat rajin menyuratiku dan aku juga rajin membalasnya, kata Gusti Nurul. Ya, bahkan Sultan Syahrir ini pernah mengundang Gusti Nurul sekeluarga untuk berkunjung ke Linggarjati dan menginap di rumah
perundingan Belanda Indonesia. Ada hal yang diingat Gusti Nurul saat ia berada di dekat Syahrir. Aku tidak ingat apa saja yang dibicarakan dengan Syahrir, tapi aku masih ingat Syahrir pernah membelai pipi dan daguku, lalu aku hanya diam saja. Ya namun sayang, hubungan keduanya tidak lanjut ke pelaminan, alasannya karena masalah partai. Sebagai tokoh partai Sosialis Indonesia, dia tidak mungkin menikah dengan putri bangsawan yang feodal. Di saat yang sama, ada seorang pemuda yang menjadi tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beliau adalah Soekarno. Bapak Soekarno seorang pemimpin karismatik dan berpengaruh yang menjadi pemimpin proklamator negara. Bapak Soekarno adalah pria yang penuh semangat, memimpin rakyatnya dengan gagasan-gagasan revolusioner dan kecintaan yang besar pada tanah air. Di zaman revolusi, pesona Soekarno begitu memikat wanita. Bisa disebut tak ada yang bisa menolak pinangannya. Namun, tidak dengan Gusti Nurul. Perempuan cantik dan ayu yang menjadi pujaan para pria saat itu tidak sedikit pun tertarik pada Bapak Soekarno. Bagaimana bisa dia tidak tertarik kepadanya? Karena wanita cantik ini dikenal pandai menari, berkuda, menulis puisi, berenang, bahkan dia juga bisa bermain tenis. Untuk kemampuan tarinya, bahkan Gusti Nurul ini disebut pernah diundang ke Belanda loh, ketika dilangsungkan prosesi pernikahan anak Ratu Wilhelmina, Putri Juliana dan Pangeran Bernhard, dan disiarkan langsung melalui Radio Solosje, Radio Vereniging. Wow, Belanda-Belanda juga ya ternyata. Keren. Soekarno bahkan disebut melakukan berbagai macam cara untuk memikat Gusti Nurul. Presiden pertama itu pernah mengundang Gusti Nurul ke Istana Cipanas untuk makan bersama. Selain itu, wajah Gusti Nurul diminta Soekarno untuk dilukis Bapak Basuki Abdullah, pelukis kenamaan Indonesia, untuk dipajang di kamar kerja Presiden Istana. Jatuh cinta sekali ya beliau. Sayang, rayuan dan usaha para tokoh nasional itu tidak mampu meluluhkan hati wanita ini. Mengapa? Karena Gusti Nurul ini adalah wanita yang sudah berpikiran maju. Dia tidak mau dipoligami atau diperistri lelaki yang sudah beristri. Jika harus berandai-andai, jika menerima cinta Soekarno, bisa saja Gusti Nurul menjadi First Lady ketika Soekarno menjadi presiden. Namun idealismenya memilih jalan yang berbeda. Kalau kamu gimana guys? Silahkan komen di bawah ini ya. Ya, kembang Mangkunegaran itu memilih menambatkan cintanya pada seorang duda yang amat sederhana, tapi kebetulan pada saat itu sudah menjadi duda yang beranak satu. Pria beruntung itu adalah Letnan Kolonel R.M. Suyarso Suryo Surarso, seorang tentara angkatan laut yang tidak memiliki ambisi yang menggebu-gebu. Bahkan dia tidak sedikit pun berminat menjadi Panglima TNI. Saat bertemu dengan R.M. Suryo Surarso, untuk yang keberapa kalinya aku merasakan ada getar-getar hati yang lain di hatiku. Entah mengapa ketika itu hatiku menjadi dak-dik-duk tidak karuan. Seperti yang dituturkan Gusti Nurul dalam buku Gusti Nurul Mengejar Kebahagiaan yang dikutip Detik.com Rabu tanggal 11 Oktober 2015. Gusti Nurul dan Suyarso akhirnya menjalin tali asmara. Sayang, hubungan cinta keduanya harus melewati sejumlah rintangan. Salah satunya dari sang kakak yang tidak menyetujui hubungan mereka. Terlalu banyak kerikil yang harus kujalani. Kakakku pun agaknya kurang menyetujui hubungan kami, kata Gusti Nurul. Pasti ya, ini yang membuat hati Gusti Nurul sedih sekali sobat. Akhirnya makin sedih Gusti Nurul bertambah ketika sang ayah Mangkunegara ke-7 wafat di usia muda. Berkat keteguhan dan dorongan sang ibu, kisah cinta Gusti Nurul dan R.M. Suyarso bisa mencapai pelaminan. Gusti Nurul memutuskan menikah dengan Kolonel Suryo Surarso pada
pada tanggal 24 Maret 1951 ketika dirinya berusia 30 tahun. Setelah menikah, Gusti Nurul bersama suami menetap di Bandung dan dikaruniai 7 anak, 14 cucu, dan 1 cicit. Ya, akhirnya mereka hidup bahagia. Pada tanggal 10 November 2015 di Bandung, Gusti Nurul meninggal dunia pada usia ke-94 tahun. Dimakamkan di Astana Girilayu Karanganyar bersanding dengan keluarga besar Trah Mangkunegara. Di masa tuanya, Gusti Nurul terus menyampaikan cara berpikirnya kepada anak-anak. Dalam buku Gusti Nurul Mengejar Kebahagiaan diceritakan bahwa Gusti Nurul pernah menanamkan nilai-nilai yang diyakini pada anak perempuannya KRA Paramita Wiyarti yang akan menikah. Wow, wanita berprinsip, wanita cantik, benar-benar inspirasi banget ya buat kita generasi-generasi sekarang bahwa kita harus memiliki pendirian kuat, apapun yang kita putuskan harus bisa kita pertanggungjawabkan dan kita pertahankan. Ya, dalam satu cinta ada kekuatan yang tidak tergoyahkan, memberi kekuatan untuk menghadapi segala tantangan. Jadilah orang yang pilihannya cerdas dalam memilih pasangan hidup karena perjalanan hidupmu akan lebih berarti dan penuh kebahagiaan bersama mereka. Saya Jasmine, sampai di sini dulu sobat. Silakan komen, jangan lupa like dan subscribe ya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Bye bye.